Ferdy Sambo dijuluki Dewa Polisi. Johnson Panjaitan ungkit pernyataan Rocky Gerung, pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Hoax ini ternyata bukan hanya melalui media sosial, tapi institusi ini terlibat mengumumkan, bahkan berlapis-lapis. Bagaimana ada kelompok-kelompok orang-orang pintar, bahkan polisinya polisi. Saya mau mengutip, dewanya polisi justru melakukan kegiatan-kegiatan yang menghancurkan institusi kita dan negara ini. Karena itu di dalam artikel yang saya tulis yang kemudian jadi kontroversi, saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Yaitu faktanya bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Lah sekarang di kasus Ferdy Sambo ini berapa orang itu yang terlibat berita bohong itu? Gimana kalian cara menepis ini gimana coba? Disekolahkan tinggi-tinggi sama orang tuamu, pangkat tinggi, jabatan tinggi, digaji oleh rakyat, baik Komnas HAM-nya, baik Kapolresnya, bohong kan? Ternyata kalian kan bersandiwara. Malu nggak kamu? Polisi itu sesuai konstitusi itu harus diingat. Nomor 1, melindungi masyarakat. Nomor 2, mengayomi. Nomor 3, melayani. Lalu tugas yang paling penting adalah aparat penegak hukum. Jadi apapun alasan yang sekarang sedang dikarang atau dibuat sebagai senario baru, itu nggak akan laku. Kenapa? Karena satu nyawa sudah melayang. Jadi mari kita rapatkan barisan untuk memperbaiki keadaan ini, karena pertaruhannya ini bukan hanya kasus Brigadir Joshua. Ini kasusnya sudah semakin berat akibat dari ulah-ulah yang orang-orang yang kita percaya untuk menunaikan tugas, tetapi justru melakukan tindak pidana yang menghancurkan institusi, kewibawaan proses penegakan hukum kita dan negara ini. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Huta Barat, Johnson Panjaitan, menyoroti pembuat dan penyebar hoaks pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Pembuat yang menyebar hoaks pembunuhan Brigadir Joshua menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Padahal menurut Johnson Panjaitan, Kadif Propam Polri adalah polisinya polisi. Ia dijuluki Dewa Polisi. Propam Polri memiliki fungsi sebagai penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Selain itu, Propam juga bertugas melayani aduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri. Irjen Sambo sebagai Dewa Polisi seharusnya menegakkan disiplin di lingkungan Polri, tapi dia justru melakukan tindak pidana yang merugikan institusi Polri. Ferdy Sambo tidak hanya melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota Polri, tapi juga menciptakan hoaks luar biasa dan melibatkan banyak polisi, termasuk beberapa perwira tinggi. Hoaks pembunuhan Brigadir Joshua yang dibuat oleh Ferdy Sambo turut melibatkan penasihat Kapolri, Kapolres, Jakarta Selatan hingga Karupenmas. Menurut Johnson Panjaitan, hoaks itu disampaikan secara terbuka oleh pejabat Polri pada 11 Juli 2022. Dan yang lebih menyedihkan, kata Johnson, adalah keterlibatan penasihat Kapolri Fahmi Alamsyah. Menurut Johnson, seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti berita pembunuhan Brigadir Joshua dari awal termakan hoaks yang dibuat oleh Ferdy Sambo dan kelompoknya. Johnson heran dengan kelakuan orang pintar yang memiliki pangkat sangat tinggi di kepolisian justru menciptakan hoaks yang dapat menghancurkan marwah Polri. Ia mengajak semua pihak untuk melakukan konsolidasi, khususnya di internal Polri agar kejadian serupa tak terulang lagi. Jika berkaca pada kasus hoaks pembunuhan Brigadir Joshua yang diotaki Ferdy Sambo, maka benarlah pernyataan filsuf Rocky Gerung bahwa pembuat hoaks terbaik adalah penguasa. Rocky Gerung mengkritik setiap pemerintah Jokowi dan memerangi berita hoaks. Menurut Rocky, jika rezim penguasa terus-menerus mengendalikan kebenaran, berarti ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Pernyataan Rocky Gerung kala itu sempat menuai pro kontra, bahkan mendapat kritikan keras dari kelompok pendukung pemerintah. Kini ucapan Rocky Gerung tersebut telah terbukti kebenarannya, masyarakat pun mulai menduga jangan-jangan selama ini banyak kebohongan yang disembunyikan dalam menangani perkara tragedi KM50 kembali menjadi topik hangat dan trending di sosial media Twitter. Melalui media sosial Twitter seperti diwartakan terkini.id, Senin 7 Agustus 2022, tagar usut kembali tragedi KM50 kembali senter digaungkan para netizen.
Hal tersebut membahas terkait kasus Brigadir J dan tragedi KM50 yang sama-sama melibatkan pihak kepolisian. Sebelumnya diketahui, aksi represif polisi terjadi pada tahun 2020 yang menewaskan 6 orang yang menjadi laskar FPI dalam rombongan Habib Rizik Syihab dari perjalanan menuju Karawang, Jawa Barat. Diketahui, 2 anggota polisi yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorela tidak dapat dikenai pidana karena tindakannya dilakukan masuk dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Sampai saat berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak kepolisian soal banyaknya komentar terkait usut ulang tragedi KM50. Pelaku utama pembunuhan Brigadir J bukan Baradae dan disaksikan beberapa orang. Baradae hanya diperintahkan untuk menembak di TKP, rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Baradae atau Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah akhirnya memutuskan untuk mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J atau Brigadir Yosua. Fakta akhirnya diungkapkan Baradae bahwa dirinya diperintahkan seseorang atasan untuk menembak Brigadir J yang saat itu masih hidup. Barada Eliezer mengaku turut menembak Brigadir J di TKP. Diketahui, aksi penembakan tersebut terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Insiden tragis yang menimpa Brigadir itu diketahui Baradae disaksikan oleh beberapa orang. Selain itu, Baradae membeberkan fakta bahwa tidak ada aksi tembak-menembak di TKP seperti yang dilaporkan sebelumnya. Kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa kliennya menembak Brigadir J karena diperintah untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terhadap Brigadir J. Menurut Deolipa, orang yang memerintahkan Baradae untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J adalah atasannya. Namun demikian, Deolipa menegaskan bahwa penembakannya dilakukan kliennya tidak ada motif apapun. Menurutnya, itu karena spontanitas lantaran diperintah atasannya. Sementara kuasa hukum Baradae lainnya Muhammad Burhanuddin mengatakan kliennya telah memberikan pengakuan soal peristiwa yang sebenarnya terjadi terkait tewasnya Brigadir J. Berdasarkan keterangan Baradae, kata Burhanuddin, ternyata tidak ada insiden baku tembak antara kliennya dengan Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Burhanuddin menjelaskan, Baradae sudah mengungkapkan secara terang benderang dan tidak ditutup-tutupi terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dia dituangkan dalam keterangan tertulis, kata Burhanuddin. Menurut dia, keterangan Baradae mengenai pembunuhan Brigadir J telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang saat ini telah rampung. Berdasarkan BAP Baradae itu, kata Burhanuddin, ada beberapa pernyataan polisi sebelumnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana disampaikan Baradae, Burhanuddin menuturkan dalam BAP terbaru itu, Baradae mengungkapkan siapa pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Baradae juga mengungkapkan orang-orang yang di tempat kejadian perkara. Sudah dibongkar semua, sudah ada di tim penyidik, ujarnya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah benar ada insiden baku tembak yang melibatkan Brigadir J dengan kliennya, dia menegaskan tidak ada peristiwa tersebut. Dia menuturkan bahwa Baradae menyaksikan sendiri detik-detik ketika Brigadir J tewas ditembak. Saat itu ada beberapa saksi yang juga menyaksikan. Burhanuddin pun membenarkan bahwa Baradae turut serta menembak Brigadir J. Hal itu pun telah diakui oleh kliennya. Namun demikian, penembakan itu dilakukan Baradae karena dia diperintah oleh orang lain yang ada di TKP. Baradae diperintahkan menembak Brigadir J, kata dia posisi korban saat itu masih hidup. Ajudan istri Irjen Ferdy Sambo Brigadir Riki ditetapkan jadi tersangka. Riki menyusul Baradae meringkuk dalam jeruji besi. Ajudan tersebut menjerat kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Apa alasan Polri menerapkan Riki sebagai tersangka? Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi mengungkapkan alasan menetapkan Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Andi menuturkan bahwa Brigadir Riki ditetapkan tersangka karena penyidik telah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Namun, dia tidak merinci perihal 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik Polri. Di sisi lain, Andi juga masih enggan menjelaskan secara rinci mengenai peran Brigadir Riki dalam kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Ferdy Sambo. Menurutnya, hal itu materi penyidikan.
Rencana pembunuhan Brigadir J, kuasa hukum meyakini Baradae tidak sendirian melakukan eksekusi. Sebagai informasi, tim Sus Kapolri menetapkan Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan.